Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 107. Ren Dongguo tersanjung oleh rasa bahagia yang tiba-tiba. Menikah selama bertahun-tahun. Kecuali diperlakukan seperti ini di pesta pernikahan, selama bertahun-tahun, apalagi dekat, jarang memiliki wajah yang baik. Dan semua ini berkat Ye Tianzong. Menantu bodoh ini benar-benar bintang keberuntungannya. Dia bertanggung jawab untuk menanam pohon, dan dia bertanggung jawab untuk menikmati keteduhan. Sepertinya apapun yang terjadi, dia bisa menanganinya dengan baik. Karena Zhong Xiliang adalah orang yang dia atur, maka jika dia datang, dia akan aman. Saya tidak perlu terlalu khawatir, saya serahkan masalah ini kepadanya. Tentu saja itu benar. Dongguo dan aku bukan hanya teman lama, tapi juga mitra bisnis yang belum pernah bertemu. Hanya jika logistik bisa terjamin, maka melawan dan membunuh musuh di depan tidak akan membuat khawatir. Tentu saja, aku akan melanjutkan dan memimpin pertempuran. Kakak ipar, kamu dan Dongguo akan mengelola salon kecantikan dengan baik. Zhong Xiliang sedikit mengangguk. Zhang Chunqin sangat gembira dan mengangguk berulang kali. Dan Ren Dongguo juga menunjukkan senyuman yang langka, tidak lagi khawatir. Adapun Ye Tianzong, melihat semua ini, dia cukup puas. Menerima salon kecantikan untuk memenuhi kebutuhan ibu mertua, dan juga mengangkat status ayah mertua, lalu saya yakin dia bisa banyak membantu. Makan, berjalan dengan baik. Jam 10 malam. Zhong Xiliang pergi. Ren Dongguo dan istrinya akan mengirimkannya sendiri. Ye Tianzong mengemas mangkuk dan sumpit ke dapur, dan Ren Yuro mengikuti dari dekat, menatap Ye Tianzong yang sedang mencuci piring dengan ekspresi aneh. Sayang, kenapa kamu menatapku seperti itu? Apakah ada sesuatu di wajahku? Ye Tianzong tersenyum. Zhong Xiliang ini benar-benar pasangan ayahku. Ren Yuro menarik napas dalam-dalam, dan berkata sambil berpikir, meskipun, Dr. Wu telah mendiagnosismu, dan kamu memang gila. Juga, situasinya tidak terlalu baik. Tentu saja aku yakin dia tidak mengenalmu, dan dia tidak bisa membodohiku. Namun, ini tidak berarti diagnosisnya sepenuhnya benar. Dari kombinasi semua tanda, aku selalu merasa sepertinya ada rahasia tersembunyi antara kamu dan ayahku. Gadis itu juga sangat curiga akan hal ini. Benar saja, istri saya yang jeli dan tidak mudah menyerah. Ye Tianzong, sebaliknya, tidak tertarik. Dia sibuk dengan mangkuk dan sumpit di tangannya, dan berkata dengan santai, aku memang sakit. Aku tidak bisa mengontrol kapan normal dan kapan tidak normal. Dan tidak ada rahasia antara aku dan ayah. Ketika Zhong Xiliang menemukannya, dia kebetulan membelikan kami 2 mobil. Sesederhana itu. Jika kamu ragu, kamu bisa bertanya pada ayah kami, atau kamu bisa bertanya pada Zhong Xiliang. Jawaban Ye Tianzong sangat cocok. Ren Yuro tidak dapat menemukan alasan untuk membantah. Setelah merenung sejenak, dia berbalik dan pergi. Ketika dia berjalan ke pintu, dia menambahkan, saya akan menyelidiki masalah ini sampai akhir dari kecurigaan saya. Ye Tianzong, lebih baik kamu bersabar. Jika aku mengetahui bahwa kamu selingkuh, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Sangat mengintimidasi. Meskipun itu adalah seorang wanita. Dan sangat baik. Tapi ketika menjadi ganas, itu sangat mematikan. Ye Tianzong menggelengkan kepalanya dan tersenyum, sepertinya dia harus lebih berhati-hati dalam melakukan sesuatu di masa depan. Sebelum memperkuat hubungan Anda dengannya, Anda harus berhati-hati agar tidak terlacak petunjuk apapun. Malam hari penuh kegembiraan, Ren Dongguo dan istrinya tertidur dengan damai. Apalagi besok saya akan pergi ke salon kecantikan untuk mengambil alih, yang merupakan awal yang baik, apalagi layanan Zhong Xiliang sangat bisa diandalkan, bahkan memberitahu banyak selebriti di industri untuk datang memberi selamat. Namun, masa konstruksi proyek Teluk Hailong sekarang sangat cepat, dan Ren Yuro tidak dapat melewatinya, jadi Ye Tianzong akan melakukannya untuknya. Zhang Chunqin sangat menentang kehadiran Ye Tianzong, tetapi Ren Dongguo bersikeras, dan semua ini karena pujian Ren Dongguo, jadi dia hanya bisa melepaskannya. Namun, sebelum tidur, dia secara khusus memberitahu Ye Tianzong untuk tidak melakukan apapun, jika tidak, dia tidak akan diizinkan pergi kemanapun di masa depan. Dan Ye Tianzong langsung setuju. Adapun mengapa dia pergi, itu terutama karena dia khawatir akan ada masalah. Apalagi mengetahui situasi salon kecantikan terlebih dahulu akan memudahkan saya untuk membangun hubungan yang baik dengan ibu mertua saya di masa depan.
Sampai Ren Yuro bekerja lembur, menyelesaikan pekerjaannya, dan pergi tidur untuk beristirahat. Ye Tianzong, yang baru saja berbaring, menerima pesan teks. Menghidupkan telepon, dia melihat bahwa itu dari Bai Yaozi. Isinya adalah, Tuan Ye. Maaf mengganggu Anda larut malam, tetapi hanya pada saat ini, saya memiliki waktu dan kesempatan untuk bersembunyi dari kakak laki-laki saya dan kakak laki-laki kedua, dan menggantikan orang-orang mereka. Kami hanya punya waktu setengah jam. Aku akan menunggumu di depan pintu, dan aku akan segera menjemputmu. Lihat ini. Ye Tianzong mengerutkan kening. Mengunjungi dokter larut malam benar-benar sakit. Selain itu, dia harus menyembunyikan kebenaran dari dua kakak laki-lakinya dan memperlakukan ketua sekte, bukankah itu yang diharapkan semua orang? Tampaknya bagian dalam sekolah kedokteran saat ini rumit. Jika dia tidak mempertimbangkan arena seni bela diri untuk menciptakan momentum untuk pembukaan proyek Helongwan, bahkan jika gunungan emas dan perak ditumpuk di depannya, Ye Tianzong tidak akan bisa memperlakukan apa yang disebut kepala dari sekte. Sekarang setelah Anda berjanji, Anda harus melakukannya. Ye Tianzong bangun dengan tenang, dan setelah memastikan semua orang tertidur, dia menyelinap pergi sendirian. Ketika mereka sampai di pintu, ada sebuah sedan SUV hitam. Tuan Ye, ini, masuk ke mobil. Bai Yaozi berpakaian sangat bagus, dengan jubah dan topi hitam, dan untuk malam itu, dia juga mengenakan kacamata hitam, terlihat misterius dan tak terduga. Ye Tianzong masuk ke mobil sebagai tanggapan, dan setelah masuk, Bai Yaozi berteriak untuk mengemudi, dan pergi. Tuan Ye, ayo pergi ke lokasi ketua sekte saya sekarang. Saya tidak bisa memberitahu Anda tentang kondisinya. Setelah beberapa saat, sebaiknya Anda melihatnya sendiri sebelum mengambil keputusan. Saya tahu bahwa Anda adalah ahli pengobatan tradisional Tiongkok. Oleh karena itu, apakah itu bahan obat tingkat atas atau jarum perak tingkat atas, saya memiliki segalanya. Selama Anda dapat menyembuhkan Master Sekte, saya akan berterima kasih kepada Anda. Saat Sekte Tianyi dipulihkan, seluruh sekte akan semua orang akan berterima kasih padamu. Bai Yaozi tampak saleh. Tapi Ye Tianzong memiliki ekspresi acuh tak acuh, dan berkata dengan datar, kamu tidak perlu berterima kasih, ingat saja apa yang kamu janjikan padaku. Jangan khawatir tentang ini, sasana bela diri saya akan sepenuhnya berada di bawah komando Anda ketika saatnya tiba, dan jika perlu, Anda akan menggantikan saya sebagai pemilik gimnasium. Namun, karena peraturan internal sekte, properti miliknya tidak dapat ditransfer sebagai hadiah. Jika tidak, saya bersedia memberikan sekolah seni bela diri Quanzhen sebagai hadiah gratis. Berbicara tentang ini, Bai Yaozi sedikit ragu, merenung sejenak, dan akhirnya tidak bisa menahan diri untuk berkata, namun, Tuan Ye, dia akan tiba di tempat itu sebentar lagi, dan akan ada dokter kepala Tianyi. Sekte di sebelahnya. Dia tidak mudah untuk dihadapi, dan dia mungkin tidak terlalu ramah, tolong santai saja. Ketua. Ye Tianzong terkejut. Bai Yaozi mencoba yang terbaik untuk menjelaskan, dia adalah manajer umum yang berspesialisasi dalam mengobati penyakit untuk para murid dari Sekte Pengobatan Surgawi. Ada banyak dokter pengobatan Tiongkok dan Barat di bawah yurisdiksinya, dan dia bertanggung jawab untuk mengoordinasikan semuanya. Dia sangat menyadari kondisi Master Sekte, tetapi setelah penelitian bertahun-tahun, dia selalu tidak mendapatkan hasil apapun. Seperti yang saya katakan saat itu, saya mengundang seorang dokter jenius, dan dia mengeluh tentang hal itu, jadi aku khawatir padanya. Saya hanya bertanggung jawab untuk menyembuhkan penyakit, dan saya tidak berpartisipasi dalam perjuangan internal sekte Anda. Aku akan pergi setelah menyelamatkan orang, dan kamu akan memberiku komando aula seni bela diri saat itu. Aku hanya menggunakannya di arena grup. Selebihnya, kita tidak ada hubungannya dengan itu. Kamu tidak perlu menjelaskan terlalu banyak kepadaku. Ayo mengemudi. Aku ingin istirahat. Panggil aku kalau sudah sampai. Setelah selesai berbicara, Ye Tianzong menutup matanya dan mengistirahatkan pikirannya, dan tidak berkata apa-apa lagi. Tapi Bai Yaozi kesal, ahli adalah ahli, dia tidak menunda-nunda, dan dia tidak berbicara omong kosong. Dia mengangguk, mengetahuinya dengan jelas, tetapi hanya sedikit gugup. Ye Tianzong ini bukanlah orang yang mudah dihadapi. Dan dokter kepala memiliki kepribadian yang kuat, jadi sulit untuk dikalahkan. Saya tidak tahu apakah itu berkah atau bencana membiarkan dia merawat Master Sekte malam ini. Bab 108. Setelah setengah jam, kami tiba di tempat tujuan. Bai Yaozi bertanya dengan lembut, dan Ye Tianzong, yang sedang tidur siang, terbangun dalam keadaan linglung. Keluar dari mobil, lihat sekeliling,
dan temukan bahwa ini adalah jalan komersial. Dengan hembusan angin sejuk, dia tidak bisa menahan diri untuk membungkus pakaiannya dengan erat. Dokter jenius, sisimu. Bai Yaozi. Ye Tianzong menyela, melambaikan tangannya dan berkata, jangan panggil aku dokter jenius, aku bukan dokter jenius, dan aku tidak suka alamat seperti ini. Kamu bisa memanggilku dengan namaku, atau Xiaoye. Kamu lebih tua dariku, jadi aku akan memanggilmu Lao Bai, itu lebih enak didengar. Bai Yaozi mengangguk berulang kali. Pria muda ini sangat baik. Dengan keterampilan medis yang luar biasa dan tangan yang diremajakan, kecuali sedikit ketidakpedulian dalam perkataan dan perbuatan, aspek lainnya sempurna. Tidak ada kesombongan sama sekali. Senang rasanya bisa berhubungan dengan pemuda yang begitu muda dan menjanjikan. Kamu dok. Oh tidak, Xiaoye, tolong lewat sini. Pemilik pintu sedang berbaring di tempat tidur kristal di salon kecantikan ini. Salon kecantikan ini bukan hanya markas sukarela sekte Tianyi kami, tetapi juga kantor Ouyang Zong, kepala petugas medis. Dipimpin oleh Bai Yaozi, keduanya datang ke sebuah toko. Ye Tian tetap di belakang dan mengangkat kepalanya. Di papan reklame, ada 6 karakter besar salon kecantikan Lian Tianmei yang tertulis dengan jelas di atasnya. Meskipun malam dipenuhi kegelapan, Ye Tianzong memiliki penglihatan yang baik, dan dia dapat mengatakan bahwa salon kecantikan ini lebih unggul dari toko lain dalam hal dekorasi, ruang lantai, dan gaya. Tidak murah untuk menghabiskan waktu di sini sekali. Salon kecantikan ibu mertua Zhang Chunkin juga akan dibuka besok, jadi malam ini adalah kesempatan langka untuk belajar darinya. Jika ada hal-hal baik, Anda dapat memberikan Zhang Chunkin pekerjaan tangan melalui lelaki tua itu. Meskipun dia biasanya jahat, tetapi dia adalah ibu dari istrinya, yaitu ibunya sendiri, selama tidak menyentuh garis bawah, tidak apa-apa untuk mengatakan beberapa kata ejekan, tidak masalah. Yah, ayo masuk. Cepat dan temui dokter untuk master sektemu. Aku harus kembali ke perspektif. Aku harus bangun pagi-pagi besok. Ye Tianzong berkata dengan santai, tapi Bai Yaozi mengangguk satu demi satu, dan berkata dengan jempol, Xiaoye, kamu terlihat sangat percaya diri. Bahkan master sekte kami tidak melihatnya, jadi dia hanya berpikir untuk menemui dokter dan membatalkannya. Selain kemampuanmu untuk mendiagnosa penyakit Lao Su sebelumnya, aku yakin denganmu, master sekte kami pasti akan menyembuhkan penyakitnya. Bai Yaozi memujinya satu demi satu. Ye Tianzong benar-benar kebal. Dia tidak tertarik mendengar kata-kata yang menyanjung seperti itu. Setelah itu, keduanya pergi ke toko sendirian. Dentur. Baru saja menaiki tangga. Tiba-tiba terdengar suara garing, dan pintu toko didorong terbuka. Berjalan keluar rumah adalah seorang wanita berpakaian genit yang terlihat berusia 40-an tetapi masih memiliki pesona. Kalau soal kecantikan, sebenarnya dia cukup bagus, dan meski pakaian yang diolesi sangat kuat, tidak menghalangi penampilannya sedikitpun. Secara khusus, pada usia ini, dia mampu mempertahankan sosok yang sangat baik. Saya harus mengatakan bahwa wanita ini dianggap sebagai wanita, dan dia memiliki pesona wanita dewasa. Hei, Bai Yaozi, kamu tidak tidur di rumah pada malam hari, apa yang kamu lakukan di sini? Wanita ini memanggil Bai Yaozi dengan sangat santai. Namun, itu bukan ejekan, tapi ditambah sedikit sindiran. Dan Bai Yaozi juga sangat menghormati pihak lain, dan segera mengangguk dan berkata, Saudari Mei, ada apa, kamu baru saja selesai mengurus dirimu sendiri. Saya membawa seorang dokter jenius kecil ke toko untuk melihat penyakit tuan keluarga kami. Jika tidak ada masalah, tuan keluarga kami akan segera bangun. Lalu apa, dokter umum kita dan kepala sekte, apakah mereka semua ada di sana? Meskipun Anda seorang tamu, Anda memiliki banyak hubungan dengan sekte Tianyi kami. Anda tidak dapat menyembunyikan hal-hal ini dari Anda. Akan lebih baik untuk memberitahu Anda secara langsung. Tampaknya wanita dewasa bernama Saudari Mei ini sangat penting sebagai seorang tamu. Tapi dia tahu banyak rahasia internal tentang sekte Yu Tianyi. Wanita ini, seperti yang dilihat Ye Tianzong pada pandangan pertama, tidak sederhana. Tentu, itu tidak ada hubungannya dengan diriku sendiri. Saya hanya datang ke sini untuk menjadi dokter dan menyelamatkan seseorang, lalu saya pergi. Kekacauan internal ini tidak ada hubungannya dengan saya. Oh, Sister Mei yang baru saja menyelesaikan perawatan kecantikannya awalnya berencana untuk pergi. Toh sudah ada mobil hitam yang terparkir di depan pintu, sekilas harganya paling tidak puluhan juta. Namun, dia tidak memperhatikan mobil itu, tetapi menatap Ye Tianzong dengan penuh minat, mengangkat alisnya, dan berkata dengan curiga, Dokter jenius kecil.
Kamu yang membicarakannya. Apakah kamu memiliki kemampuan ini? Ekspresi Ye Tianzong acuh tak acuh, dia mengabaikannya, tetapi menatap Bai Yaozi, dan bertanya, cepat, segera melakukan pemeriksaan dan pergi. Setelah berbicara, dia akan masuk ke dalam. Tapi dia dihentikan oleh tangan yang kecil dan lembut. Saudari Mei berjalan berkeliling dan berdiri di depannya, dan berkata dengan nada menggoda, saudariku Mei juga memiliki reputasi dan status di masyarakat. Akulah satu-satunya yang mengabaikan orang lain. Tidak ada seorang pun berani mengabaikanku. Kamu pemuda ini mungkin agak pemula dan sombong, kan? Terlebih lagi, aku tidak tahu apakah kamu memiliki kemampuan. Apakah kamu tahu siapa aku? Apakah kamu tahu apa konsekuensi dari memprovokasi saya? Pedang berada di ambang kehancuran. Suasana seketika menjadi panas. Bai Yaozi belum bereaksi, tapi Ye Tianzong sama cueknya seperti sebelumnya, aku tidak peduli apakah ada konsekuensinya atau tidak. Bai Yaozi, kamu jaga wanita merepotkan ini. Saya memiliki konsekuensi, dan itu adalah konsekuensi Anda. Selesai. Dia mengangkat tangannya untuk memblokirnya. Untuk berurusan dengan seorang wanita, mudah untuk menangkis. Aura jahat yang muncul di sekujur tubuhnya seperti pelangi, membuat saudari Mei, yang masih berusaha berdebat dengan alasan, tertegun sejenak, dan pada saat dia menyadarinya, sosok Ye Tianzong telah menghilang. Saudari Mei, aku benar-benar minta maaf. Aku benar-benar minta maaf. Anak muda, saya belum banyak melihat pasar, saya tidak mengenal Anda sangat toleran, Anda telah menyinggung saya, Anda telah sangat menyinggung saya. Aku akan memberimu kompensasi untuknya, tolong jangan pedulikan. Bai Yaozi tulus dan ketakutan. Saudari Mei ini adalah Buddha raksasa. Seluruh sekolah Tianyi harus saling menghormati, dan tidak ada yang berani mengatakan tidak padanya. Dan Ye Tianzong, yang masih pemula, tidak tahu ketinggian langit dan bumi, dan berani berbicara dengannya seperti ini. Jika dia dalam suasana hati yang buruk, dia bahkan mungkin menghapus seluruh sekolah kedokteran surgawi. Namun, saudari Mei, yang dulunya memiliki temperamen yang tajam, kali ini tidak langsung marah, tetapi mengangkat tangannya untuk memberi isyarat kepada Bai Yaozi agar tutup mulut, menarik napas dalam-dalam, dan setelah meredakan amarahnya, dia berkata, apakah itu dokter jenius kecil? Itu bagus. Saya akan masuk dan melihat-lihat juga, saya benar-benar ingin melihat, kemampuan seperti apa yang dimiliki oleh idiot yang tidak tahu ketinggian langit dan bumi ini kemampuan untuk menjadi gila di depanku. Semua orang tahu reputasi saudari Mei, dan dia biasanya tidak bisa menjilatku. Orang-orang yang menggunakan metode bermain keras untuk mendapatkan seperti ini sangat berbakat. Bocah konyol ini, apakah itu naga atau serangga, aku akan tahu kapan aku masuk dan melihatnya. Selesai. Saudari Mei memandang ke arah pengemudi yang baru saja turun dari mobil, dan berteriak dengan marah, kembalilah. Kamu hanya berdiri di sini, berani bergerak, aku tidak bisa membiarkanmu. Mendengus. Kemudian, saudari Mei berbalik dan berjalan ke toko. Adegan ini membuat Bai Yaozi panik. Ye Tianzong, leluhur kecil, tidak hanya memprovokasi, tetapi memprovokasi saudari Mei, yang menyebabkan bencana. Meskipun dia adalah kakak ketiga dari Sekte Tianyi, dia tidak cukup untuk bersaing dengan saudari Mei, dia harus mengikuti dengan cepat untuk mencegah masalah. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.